Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan masuk dengan materi untuk mata kuliah patofisiologi, yaitu perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan asam basa. Pada pertemuan pagi hari ini, materi akan dipecah menjadi dua poin. Yang pertama kita akan bahas tentang perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu untuk slide berikutnya nanti kita akan bahas tentang gangguan asam basa. Nah, ini adalah isi dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, tentang perubahan cairan dan elektrolit. Nanti Anda akan belajar mengenai pengertiannya, penyebab, kemudian berbagai kondisi gangguan keseimbangan dan mekanisme terjadinya, serta manifestasi klinis yang kemungkinan muncul. Kemudian nanti di slide berikutnya, di slide yang berbeda, kita akan membahas tentang gangguan asam basa, meliputi pengertian, penyebab, mekanisme, dan tanda gejala. Baik, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya kita akan kenali dulu istilah ya. Yang pertama adalah body fluid atau cairan tubuh. Cairan tubuh digunakan untuk menyatakan air dan elektrolit, sedangkan istilah dari body water atau istilah air tubuh mengacu pada air saja. Kemudian untuk homeostasis atau keseimbangan lingkungan internal, mengacu pada keseimbangan cairan tubuh. Tubuh normalnya akan mempertahankan keseimbangan, yaitu antara jumlah cairan yang masuk dan juga jumlah cairan yang keluar. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit sendiri itu melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Nah, kita bedakan ya di sini, apakah itu cairan tubuh, apakah itu elektrolit. Nah, cairan tubuh sendiri merupakan larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik atau disebut juga ion ya, jika berada di dalam larutan. Nah, cairan tubuh kita itu dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu cairan intraseluler atau intracellular fluid dan cairan ekstraseluler atau extracellular fluid. Nah, untuk cairan intraseluler atau intracellular fluid atau ICF itu merupakan cairan yang berada di dalam seluruh sel ya, yang berada di seluruh tubuh kita. Yang seperti asal katanya intraseluler berarti cairan itu berada di intraseluler. Kemudian untuk cairan intraseluler ini menempati 2/3 dari bagian cairan tubuh atau kurang lebih sekitar 67% ya, itu berada di dalam sel kita atau di cairan intrasel. Nah, sedangkan untuk yang cairan ekstrasel itu merupakan cairan yang berada di luar sel. Nah, karena dia berada di luar sel, itu terdiri dari beberapa kelompok, yaitu ada 3. Yang pertama adalah intravaskuler, yang kedua interstisial, dan yang ketiga adalah transseluler. Nah, cairan ekstraseluler ini menempati 1/3 dari cairan tubuh kita, sehingga kurang lebih sebesar 33%. Nah, dia berada di cairan ekstraseluler. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jumlah komposisi cairan dalam tubuh kita mayoritas adalah cairan intraseluler ya. Oke. Kita lihat bagian dari atau kompartemen cairan ekstraseluler. Tadi sudah kita sebutkan ada 3, yaitu cairan intravaskuler, cairan interstisial, dan juga cairan transseluler. Untuk cairan intravaskuler sendiri, dari asal katanya intravaskuler berarti cairan tersebut berada di dalam pembuluh darah atau berada di dalam sistem vaskuler. Nah, cairan intravaskuler ini meliputi 20% dari cairan ekstraseluler atau sekitar 5% dari total berat badan. Nah, di sini kurang lebih 3 liter dari rata-rata 6 liter cairan darah itu terdiri dari plasma. Nah, sisanya 3 liter tersebut dibagi untuk eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, cairan interstisial itu merupakan cairan yang terletak di antara sel. Nah, di sini biasanya cairannya itu mengelilingi sel. Nah, ini kurang lebih 80% dari chest atau kurang lebih 15% dari total berat badan.
Nah, cairan interstisial ini berjumlah kurang lebih 8 liter pada orang dewasa. Nah, salah satu contoh dari cairan ini adalah limfe. Kemudian cairan transseluler. Nah, cairan transseluler ini karena jumlahnya atau prosentasenya kecil dan dia juga merupakan bagian terkecil dari chest, maka kadang-kadang jarang sekali disebutkan. Ya, ini mengandung kurang lebih 1 liter cairan setiap waktunya atau kurang lebih 1 hingga 2% dari berat badan. Nah, cairan transseluler sendiri merupakan sekresi khusus, yaitu beberapa berada di tempat-tempat tertentu. Misalnya ini cairan cerebrospinal, jelas berada di dalam otak. Kemudian cairan intraokuler berada dalam mata. Sekresi dari saluran cerna, misalnya kayak di lambung ya, cairan sendi atau sinovial, kemudian cairan di perikardium ya, lalu di cairan di pleura dan keringat serta lain-lain. Oke. Nah, ini gambaran dari perbedaan tadi letak ya. Ini adalah intraseluler di mana cairan berada di dalam sel, atau ini ya bentuknya yang lain. Ini juga sama, cairan di dalam sel. Kemudian ekstraseluler, ini yang berada di dalam pembuluh darah, kita sebut sebagai intravaskuler ya. Tadi ya intravaskuler, maka ini komponennya mayoritas adalah plasma. Sisanya tadi adalah sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Kemudian yang lain yang di luar sel atau yang mengelilingi sel ini yang disebut dengan cairan interstisial ya, contohnya tadi adalah limfe salah satunya. Nah, dari gambaran ini saya rasa sudah bisa tergambarkan ya perbedaan antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Nah, ekstraseluler juga tadi sudah kita pisahkan ada 3, intravaskuler, interstisial, dan juga transseluler. Nah, cairan ekstrasel mengelilingi dan dapat masuk ke dalam sel. Nah, di sini dia bertugas membawa bahan-bahan yang diperlukan tubuh untuk metabolisme dan juga pertumbuhan sel dari saluran pencernaan dan paru-paru. Kemudian dia juga mengangkat sampah bekas dari sisa metabolisme ke paru-paru, hepar, dan ginjal untuk dibuang dari dalam tubuh. Nah, misalnya ini ya, plasma akan membawa oksigen di dalam hemoglobin sel darah merah dari paru dan juga membawa glukosa dari gastrointestinal ke kapiler. Nah, oksigen dan juga glukosa tadi akan berpindah melewati membran kapiler ke ruang interstisial. Kemudian dia akan melintasi membran sel masuk ke dalam sel. Nah, plasma juga akan membawa produk sampah sisa metabolisme seperti CO2 dari dalam sel ke paru dan juga sampah metabolik menuju ke ginjal. Oke, bagaimana tercapai keseimbangan cairan dan elektrolit? Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit itu menandakan adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Apabila salah satunya terganggu, maka tentunya akan berpengaruh terhadap yang lain. Oke, kita bahas mengenai elektrolit. Elektrolit tadi sudah kita sekilas singgung ya, dia ada partikel-partikel atau ion listrik ketika dia berada di Nah, tentunya karena dia bersifat listrik, maka dia juga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, setelah bergabung dengan air, elektrolit ini akan ada yang bermuatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif. Nah, elektrolit yang bermuatan listrik positif disebut juga dengan kation, itu jenisnya yaitu natrium atau Na, kalium atau K, kalsium atau Ca, dan magnesium atau Mg. Dan yang bermuatan listrik negatif atau anion, contohnya yaitu Cl atau klorida dan HCO3. Nah, untuk mempertahankan keadaan fisiologis yang stabil, rasio anion dengan kation serta konsentrasinya di setiap kompartemen harus seimbang dan relatif menetap ya. Jadi untuk fisiologis supaya dia stabil, maka rasionya antara anion dan kation juga harus seimbang dan menetap ya atau stabil. Nah, ini pergerakan cairan di intrasel dan ekstrasel. Ini ya, ini ekstrasel. Oke, ini intrasel. Oke.
Ini juga ekstrasel ya, tapi karena dia di dalam pembuluh darah. Oke, jadi ion nanti akan dipisah ya. Ada yang berada di luar sel atau ekstrasel, ada yang terdapat di dalam sel. Nah, ion yang lebih banyak berperan di luar sel atau ekstrasel diantaranya adalah natrium dan klorida. Sedangkan yang berada di dalam sel itu kalium dan fosfat. Adanya perubahan konsentrasi elektrolit dan atau rasio anion dan kation akan menimbulkan perubahan aktivitas sel yang dapat membahayakan kehidupan. Nah, salah satunya misalnya ketika terjadi loncatan ion elektrolit itu salah satu manifestasinya salah satunya adalah terjadinya kejang. Nah, kalau itu terjadi dalam jumlah yang berlebihan, maka kelistrikan tubuh juga akan sangat terganggu. Oke, sekarang kita bicara dulu bagaimana sih cairan bisa berpindah di dalam tubuh. Itu ada 4 cara. Yang pertama adalah melalui proses difusi. Apakah itu proses difusi? Proses difusi itu merupakan pergerakan dari molekul melintasi membran semi-permeable, bisa dilihat di sini ya, ini disimbolkan dengan garis putus-putus, melewati membran semi-permeable dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi menuju ke yang berkonsentrasi rendah. Nah, ini dipengaruhi juga oleh ukuran molekulnya, konsentrasi larutan, dan juga temperatur dari larutan. Kemudian perpindahan cairan juga bisa melalui dengan proses filtrasi, di mana ini terjadi perpindahan cairan dan solut melintasi membran bersama-sama, ya, secara bersama-sama dari kompartemen yang bertekanan tinggi menuju kompartemen yang bertekanan rendah. Ini contohnya misalnya pergerakan cairan dan juga zat-zat gizi dari arteri kapiler menuju ke cairan interstisial di sekitar sel. Nah, transport cairan yang ketiga melalui proses osmosis. Proses osmosis ini merupakan pergerakan cairan solvent atau pelarut murni, misalnya air melintasi sel dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau encer menuju larutan yang berkonsentrasi tinggi. Jadi ini berkebalikan dengan difusi dan juga filtrasi tadi ya. Jadi ini dari yang konsentrasinya rendah menuju ke konsentrasinya tinggi. Nah, osmosis ini penting untuk mempertahankan keseimbangan volume intravaskuler dan juga ekstravaskuler. Oke, yang terakhir adalah transport cairan. Nah, ini dengan transport aktif. Nah, di sini substansi dapat bergerak melintasi membran impermeable dari larutan yang berkonsentrasi rendah menuju yang berkonsentrasi tinggi. Nah, ini hampir sama seperti yang osmosis tadi ya. Nah, ini memerlukan, cuma di sini yang transport aktif dia memerlukan energi metabolik. Ini contohnya pergerakan cairan dan nutrien dari arteri kapiler menuju cairan interstisial di sekitar sel. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Misalnya, usia yang pertama. Kenapa usia? Jadi, usia ini sangat berpengaruh ya, terutama kaitannya dengan proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, adanya kebutuhan metabolik, serta berat badan. Nah, pada bayi dan anak-anak, dipengaruhi laju metabolik yang sangat tinggi dan kondisi yang belum matur ya dari ginjalnya ini dibanding dengan ginjal orang dewasa, sehingga kehilangan cairan dapat jadi akibat pengeluaran cairan yang besar dari kulit dan pernapasan. Pada lansia, ketidakseimbangan cairannya dapat seringkali disebabkan karena adanya masalah jantung atau gangguan ginjal. Faktor lain yang mempengaruhi dari kebutuhan atau keseimbangan cairan dan elektrolit adalah aktivitas. Beberapa aktivitas dapat meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh kita. Misalnya, contoh beberapa aktivitas yang terlalu berlebihan misalnya dapat menyebabkan peningkatan haluan cairan. Nah, di sini melalui keringat bisa kita bayangkan ya, misalnya kita berjalan dari rumah ke pasar misalnya. Tentunya ini akan terjadi proses metabolisme ya, peningkatan pengeluaran cairannya melalui keringat tubuh kita. Nah, di sini juga akan mempengaruhi intake cairan yang juga meningkat, terutama dibutuhkan untuk mengganti cairan yang hilang tadi.
Selanjutnya, meningkatnya kehilangan cairan yang tidak disadari atau IWL, insensible water loss. Ini akibat peningkatan laju pernafasan dan aktivasi dari kelenjar keringat. Nah, kita mungkin tidak sadar ya bahwasanya setiap kita menghembuskan nafas itu pasti ada titik-titik oksigen yang dikeluarkan dari uap air yang dikeluarkan dari mulut kita. Nah, ini juga merupakan mekanisme kehilangan cairan yang tidak kita sadari. Dan tentunya tidak bisa dihitung secara kasat mata seperti itu. Faktor yang ketiga adalah iklim. Nah, besarnya IWL dari setiap individu itu sangat bervariasi, tentunya karena adanya pengaruh suhu lingkungan, tingkat metabolisme, dan juga usia. Ini juga saling berkaitan ya, jadi tidak hanya dari suhu lingkungan, tapi juga ada faktor lain seperti tingkat metabolisme dan usia. Contohnya misalnya orang yang tinggal di lingkungan yang suhunya tinggi dengan kelembapan rendah itu akan lebih sering mengalami kehilangan cairan dan elektrolit. Seperti halnya kita di Indonesia ini cenderung temperaturnya cukup tinggi ya dibandingkan misalnya pada saat kemarin saya berkesempatan ke Australia. Jadi kebutuhan kita untuk minum pada saat kita di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat saya berada di Australia kemarin karena suhunya cenderung rendah sehingga membuat kita malas untuk minum ya karena takut untuk buang air kecil dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang keempat adalah diet. Nah, diet ini berpengaruh pada asupan cairan dan elektrolit. Apabila asupan dari diet tadi tidak adekuat, maka tubuh akan memecah simpanan protein. Tapi terlebih dahulu dia akan memecah simpanan glikogen dan juga lemak. Nah, ini tentunya akan mengakibatkan penurunan kadar albumin ya. Padahal albumin tadi dibutuhkan untuk menahan cairan dalam tubuh kita. Nah, albumin ini penting untuk mempertahankan tekanan onkotik ya, ini tadi sudah saya singgung. Apabila albumin berkurang, maka tekanan onkotiknya akan menurun sehingga akan terjadi perpindahan cairan dari intravaskuler ke intersisial. Artinya cairan yang harusnya di dalam pembuluh darah akan keluar dari tadi ya ke ruang intersisial. Nah, ini akan mengakibatkan edema di intersisial. Kemudian faktor yang kelima adalah stres. Pada saat kita mengalami stres, tubuh tentunya akan mengalami peningkatan metabolisme seluler, kemudian juga terjadi peningkatan konsentrasi glukosa darah dan juga glikolisis otot. Nah, ini mengakibatkan terjadinya retensi air dan natrium. Nah, karena ada retensi air dan natrium, maka kemungkinan besar akan terjadi edema. Kemudian selain itu stres juga dapat menyebabkan peningkatan hormon antidiuretik yang dapat mengurangi produksi urin. Kemudian untuk penyakit, dari segi penyakit ini nanti ada beberapa penyakit yang dapat berpengaruh terhadap keseimbangan cairan dan elektrolit. Trauma pada jaringan misalnya pada kondisi pasien dengan luka robek ataupun luka bakar ini juga tentunya akan kehilangan permukaan tubuh yang sangat luas sehingga ini memicu terjadinya kehilangan cairan dan elektrolit dari sel-sel atau jaringan yang rusak tadi. Kemudian pasien diare. Nah, pasien diare Anda mungkin bisa membayangkan sendiri ya bahwasanya pada pasien diare juga mengalami peningkatan kebutuhan cairan akibat tadi keluarnya cairan tubuh kita melalui saluran gastrointestinal ya, misalnya ada yang sehari 10 kali, ada yang sehari 5 kali ya begitu ya. Apalagi kalau ditambah konsistensi dari fesesnya sendiri cair itu justru lebih akan meningkatkan kebutuhan cairan. Kemudian gangguan pada jantung dan ginjal. Nah, gangguan pada jantung dan ginjal ini menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Pada saat aliran darah ke ginjal menurun, ini persepsi ginjal itu dia akan merasa bahwa kekurangan darah yang dimasuk ke sini, ya kan? Dia menganggap akan terjadi perfusi gitu. Karena tadi kemampuan pompa jantung menurun, maka aliran darah ke ginjalnya juga akan menurun. Nah, di sini ginjal sendiri akan mengkompensasi dengan menimbun cairan dan natrium. Karena adanya retensi cairan dan natrium tadi, maka akan terjadi retensi cairan juga kelebihan cairan atau hipervolemia karena cairannya numpuk di situ sehingga ini juga akan dapat menyebabkan terjadinya edema pada paru ketika dia kelebihan cairannya sudah semakin berat.
Berikutnya adalah faktor dari tindakan medis. Nah, beberapa tindakan medis mungkin akan memberikan efek sekunder ya terhadap kebutuhan cairan elektrolit. Misalnya ada pasien yang mengalami gangguan kontraksi usus misalnya. Oleh karenanya dia harus dipuasakan atau mungkin harus dilakukan penghisapan cairan lambung ya atau didekompresi lah istilahnya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan kadar kalium dan juga kalsium. Nah, ini juga merupakan gangguan elektrolit. Kemudian pada kondisi pasien dengan pengobatan, beberapa pengobatan misalnya dengan obat-obat diuretik, laksatif yang berlebihan ini akan menyebabkan peningkatan kehilangan cairan juga. Karena penggunaan diuretik tadi juga menyebabkan kehilangan natrium sehingga kadar kaliumnya justru akan meningkat. Kemudian penggunaan kortikosteroid juga menyebabkan retensi natrium dan juga air dalam tubuh. Oke, faktor lainnya yaitu adanya pembedahan. Misalnya klien yang mengalami pembedahan itu beresiko mengalami ketidakseimbangan cairan. Bisa jadi terjadi hal ini karena mungkin selama prosedur operasi kehilangan banyak darah atau mungkin kebalikannya ya, kelebihan cairan akibat cairan intravena yang terlalu berlebih selama pembedahan. Oke, bagaimana atau apa saja gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit? Kita lihat. Yang pertama adalah ketidakseimbangan cairan itu sendiri. Nanti ketidakseimbangan cairan mungkin bisa kelebihan, bisa kekurangan ya. Nah, di sini ada dua kelompok dasar yaitu gangguan keseimbangan isotonis dan juga osmolar. Ketidakseimbangan isotonis dapat terjadi ketika jumlah cairan dan elektrolit hilang secara bersamaan. Nah, ini dalam jumlah dan proporsi yang seimbang. Sedangkan ketidakseimbangan osmolar itu terjadi ketika cairan pada saat keluar dari tubuh tidak diimbangi dengan perubahan dari kadar elektrolit dalam proporsi yang seimbang. Sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada konsentrasi dan osmolaritas serum. Ada 4 kategori ketidakseimbangan cairan. Yang pertama adalah kehilangan cairan dan elektrolit yang isotonis. Yang kedua, kehilangan cairan hanya air saja yang berkurang tanpa elektrolit. Kemudian yang ketiga, peningkatan cairan dan elektrolit isotonis atau kita sebut dengan kelebihan ya. Kemudian yang keempat, peningkatan osmolar atau hanya airnya saja yang meningkat. Jadi yang nomor 1 itu kehilangan cairan dan elektrolit. Nomor 2 kehilangan cairan atau bisa kita sebut juga defisit volume cairan. Yang ketiga peningkatan cairan atau kelebihan volume cairan dan elektrolit. Yang keempat adalah kelebihan volume cairan saja tanpa ada elektrolit. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit yang kedua itu adalah defisit volume cairan. Ini terjadi apabila tubuh kehilangan cairan dan elektrolit ekstrasel dalam jumlah yang proporsional atau isotonis. Nah, kondisi ini disebut juga dengan hipovolemia. Nah, umumnya ini diawali dengan adanya kehilangan cairan di intravaskulernya, kemudian akan terjadi perpindahan cairan interseluler menuju intravaskuler, sehingga menyebabkan penurunan jumlah cairan dari ekstrasel. Defisit volume cairan ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya kehilangan cairan melalui kulit, ya penguapan melalui kulit kita, kemudian gastrointestinal dan kondisi ginjal yang abnormal. Kemudian bisa juga terjadi karena adanya penurunan masukan atau intake yang berkurang atau mungkin adanya perpindahan cairan tadi dari intravaskuler ke interstisial dan seterusnya. Kemudian bisa terjadi juga karena adanya perdarahan atau mungkin ada penyebab-penyebab yang lain ya, misalnya seperti nah, ini contoh yang dari gastrointestinal nih, misalnya kayak diare, ya, melalui kulit misalnya pasien demam, dan lain sebagainya. Tanda dan gejala dari hipovolemia diantaranya adalah pasien bisa mengalami pusing, kelemahan, keletihan, sinkop, kemudian ada anoreksia, mual, muntah, merasa kehausan, kemudian terjadi kekacauan mental, konstipasi, dan juga oliguria atau jumlah produksi urinnya sedikit. Yang ketiga kita bahas mengenai gangguan elektrolit. Nanti ada beberapa gangguan elektrolit yang akan kita bahas berkaitan dengan tadi jenis elektrolitnya ada natrium, ada kalium, ada magnesium, ada fosfat, ada klorida. Jadi kita akan melihat dari kelima jenis elektrolit tadi. Tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan dari jumlah elektrolit. Pertama kita bahas tentang hiponatremia.
Dari segi istilah sudah kita bisa simpulkan, hipo artinya rendah, natremi artinya natrium. Jadi kondisi ini adalah kondisi di mana tubuh kekurangan kadar sodium atau natrium di ekstraselulernya. Nah, karena adanya hiponatremia ini terdapat defisit natrium atau terjadi kelebihan air, kemudian keadaan hipoosmolar itu dapat terjadi karena rasio air terhadap natrium terlalu tinggi, ya. Karena tadi adanya hiponatremi atau terdapat defisit natrium atau kelebihan air, maka keadaan hipoosmolar itu dapat terjadi karena rasio air terhadap natrium terlalu tinggi. Air keluar dari ruang pembuluh darah ke intersisial dan kemudian ke ruang intrasel, maka terjadilah edema, ya. Nah, untuk natrium yang ekstrasel yang rendah akan menyebabkan air masuk ke dalam sel otak sehingga juga dapat menyebabkan edem cerebral. Nah, ini biasanya manifestasinya berupa adanya perubahan kognitif dan juga sensoris. Dan untuk yang hipernatremia kebalikannya ya, berarti di sini terdapat kelebihan kadar sodium atau natrium di ekstrasel. Pada kondisi ini kelebihan natrium atau kehilangan air itu menyebabkan keadaan hiperosmolarnya, kalau ini tadi hipoosmolar, maka ini terjadi keadaan hiperosmolar, di mana hal ini terjadi karena adanya rasio natrium terhadap air terlalu tinggi. Kalau yang tadi rasio air terhadap natrium terlalu tinggi, kalau yang ini rasio natrium terhadap air yang terlalu tinggi. Rasio tersebut akhirnya akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan osmotik di ekstraseluler, di mana akan mendorong air keluar dari sel menuju ke ruang ekstraseluler. Nah, tandanya pada kondisi hipernatremia ini adalah bisa terjadi bervariasi tergantung dari penyebab dan juga lokasi edema berada. Nah, ini perbedaannya ya. Hipernatremi dan hiponatremi. Konsentrasi yang tinggi, kemudian natrium serumnya lebih dari 145 mili ekivalen per liter, kebalikannya hiponatrium berarti lebih rendah, ini batas normalnya 135 sampai 145. Ada hipotensi, kebalikannya ini hipertensi, hipovolemia, kemudian membran mukosa kering, koma, bisa meninggal, rasa haus, demam, lidah kering, halusinasi, disorientasi, letargi, dan lain sebagainya. Ini mengalami hipovolemia, salivasi meningkat atau produksi kelenjar ludahnya meningkat, bisa terjadi koma dan meninggal sama, ini tidak nafsu makan, mual, muntah, twitching, atau kedut-kedut gitu ya di mukanya, lemah, bingung, edem, pupil. Gangguan elektrolit berikutnya adalah hipokalemia dan juga hiperkalemi. Hipokalemi yaitu penurunan kadar kalium atau potasium ekstrasel, dapat terjadi karena adanya gangguan gastrointestinal, kemudian penggunaan diuretik atau obat-obatan untuk mengeluarkan urin, penggunaan laksatif atau obat-obatan untuk BAB, kortikosteroid, dan juga antibiotik. Nah, hipokalemia apabila terjadi dapat menyebabkan terjadinya henti jantung apabila kadar kaliumnya di bawah 2,5 mili ekivalen per liter. Pasien atau bisa juga ini ya, yang mengkonsumsi digitalis itu dapat pasien dengan konsumsi obat-obatan digitalis ini hipokalemi ini akan meningkatkan aksi obat sehingga dapat menyebabkan toksisitas. Jadi pada pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan untuk obat-obatan digitalis atau untuk kontraksi jantung, apabila terjadi hipokalemi justru akan meningkatkan aksi obat sehingga pasiennya dapat terjadi toksisitas. Hiperkalemia, kebalikan dari hipokalemia, itu peningkatan kadar kalium atau potasium di ekstraseluler. Nah, ini ada beberapa kelompok obat yang dapat menyebabkan hiperkalemia itu sendiri, yaitu potassium sparing diuretics, kemudian adanya obat-obatan agen sistem saraf pusat, kemudian penggunaan garam kalium sebagai pengganti oral dan intravena. Nah, hiperkalemi ini dapat menghambat aksi digitalis, ya, akan menghambat kontraksi jantung sehingga biasanya imbasnya adalah detak jantungnya melemah. Bahkan dalam kondisi yang parah dia dapat menyebabkan henti jantung dan juga pasiennya bisa meninggal dunia. Oke, perbedaan ini sudah tadi sedikit disinggung ya. Kalau hiperkalemi berarti kadar kaliumnya meningkat, hipo berarti rendah. Kalium serumnya lebih dari 5 mili ekivalen per liter ketika disebut hiperkalemi.
Hipo berarti kurang, ini rentang normalnya 3,5 sampai 5. Ada gangguan konduksi jantung, ada aktivitas jantung topik, kemudian ini hasil EKG-nya bisa tergambarkan seperti ini ya. Ini adalah manifestasi klinisnya, nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian untuk gangguan elektrolit, yang berikutnya adalah hipokalsemia dan hiperkalsemia. Nah, ini karena kekurangan kalsium dan juga kelebihan kalsium. Nah, pemberian administrasi yang cepat dari darah sitrat, kemudian adanya alkalosis, dan juga peningkatan kadar serum dari albumin dapat meningkatkan aktivitas pengikatan kalsium, sehingga ini akan menurunkan jumlah kalsium bebas dalam tubuh kita. Sedangkan untuk yang hiperkalsemia ini dapat timbul dari penurunan aktivitas neuromuskuler, kemudian terjadi reabsorpsi kalsium dari tulang, dan respon ginjal terhadap konsentrasi kalsium serum yang tinggi. Peningkatan ekstraksi yang cepat dari kadar kalsium, yaitu di atas 8-9 mili ekuivalen per liter, itu dapat menyebabkan terjadinya krisis hiperkalsemia. Nah, untuk mencegah krisis ini diperlukan hidrasi atau pemberian cairan yang adekuat. Dan juga diberikan obat-obatan diuretik, pemberian fosfat, atau kombinasi keduanya sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, ini perbedaannya. Untuk yang hiperkalsemia bisa sampai terjadi kewaspadaan mental yang menurun ya. Adanya kelemahan otot, nyeri abdomen, mual muntah, dan seterusnya. Tapi ini untuk spesifik membedakannya Anda bisa melihat dari hasil elektrolit darah. Ya, nanti dilihat nilai kalsiumnya berapa, nilai natrium dan lain sebagainya berapa. Nah, gangguan elektrolit berikutnya adalah ketika terjadi gangguan pada magnesium, yaitu bisa hipomagnesemia ataupun hipermagnesemia. Hipomagnesemia itu penurunan kadar magnesium ekstrasel dan biasanya berbarengan dengan kondisi hipokalemia dan juga hipokalsemi. Ini seringkali tidak terdiagnosis karena dia sifatnya asimptomatis atau tidak menimbulkan gejala, kecuali sampai dia serumnya mencapai 1 mili ekuivalen per liter. Nah, ini normalnya, ini baru akan muncul atau mungkin bisa terdeteksi bahwa ini terjadi hipomagnesemia. Nah, beberapa obat yang dapat memicu hipomagnesemi itu diantaranya adalah obat digitalis, potassium wasting diuretics, cortison, aminoglycoside, kemudian amphotericin B, penggunaan kronis dari obat-obatan laksatif juga dapat memicu. Nah, manifestasinya nanti berkaitan dengan kondisi neuromuskuler, neurologik, atau mungkin yang berkaitan pada kondisi sistem kardiovaskuler. Hipermagnesemia sendiri jarang terjadi ya. Di sini biasanya jarang terjadi akibat dari konsumsi makanan yang berlebihan. Namun, penggunaan obat-obatan yang mengandung magnesium terlalu berlebihan ini dapat memicu. Ya, misalnya kalian mengkonsumsi antacid dalam jumlah berlebihan, atau mungkin mengkonsumsi laksatif dalam jumlah berlebihan, atau misalnya mendapat cairan intravena magnesium sulfat, ini dapat memicu terjadinya peningkatan magnesium dalam tubuh. Nah, manifestasi klinisnya tidak terlalu spesifik ya ini. Nah, ini hipermagnesia, hipomagnesia, magnesemia. Nah, ini bisa terjadi letargi atau penurunan kesadaran, refleks tendonya nggak ada, hipotensi, depresi pernafasan. Pada kondisi hipomagnesemia bisa terjadi disorientasi atau seperti orang bingung, terjadi refleks yang hiperaktif, tremor, dan juga tetani kejang. Nah, kemudian gangguan elektrolit berikutnya adalah hipofosfatemia atau hiperfosfatemia. Berarti ini gangguan elektrolit yaitu fosfat. Nah, ini hipofosfatemia, ini terjadi penurunan fosfat. Ya, peningkatan hormon dari paratiroid. Hormon paratiroid ini dapat menyebabkan penurunan dari penyerapan di ginjal dan juga meningkatkan pengeluaran dari si fosfat itu sendiri. Maka dapat berisiko menyebabkan hipofosfatemia. Sedangkan hiperfosfatemia atau peningkatan kadar fosfat itu bisa terjadi karena pemberian berlebihan bahan-bahan yang mengandung fosfat baik dari oral maupun intravena. Nah, penyebab lainnya kebalikannya kalau yang tadi ada ya peningkatan di hormon paratiroidnya, kalau ini justru kebalikannya hipoparatiroidisme. Kemudian bisa terjadi karena insufisiensi renal dan penggunaan laksatif yang mengandung komponen fosfat. Gangguan elektrolit
Berikutnya adalah hipokloremia. Nah, ini berarti gangguannya pada klorida ya. Berarti terjadi penurunan kadar klorida. Nah, ini gangguan di saluran gastrointestinal kita itu dapat menyebabkan penurunan klorida karena adanya kandungan asam lambung tadi ya, terutama hidrogen klorida. Karena ion bikarbonat mengkompensasi hilangnya klorida, maka pasien beresiko mengalami alkalosis metabolik. Apa itu alkalosis metabolik? Nanti kita akan bahas di gangguan asam dan basa. Tanda gejala hipokloremia diantaranya adalah terjadi twitching atau ototnya berkedut. Nah, kemudian terjadi pernafasan yang melambat dan dangkal. Kehilangan klorida dan volume cairan ekstraseluler yang parah dapat menyebabkan terjadinya hipotensi atau penurunan tekanan darah. Hiperkloremi ya atau peningkatan kadar klorida ekstraseluler ini dapat terjadi bersama dengan kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan, hipernatremia dan juga asidosis metabolik. Tanda gejalanya meliputi kelemahan otot, pernafasan dalam dan cepat, adanya letargi hingga sampai tidak sadarkan diri apabila tidak dirawat dengan baik. Nah, ini perbedaannya. Nanti lihatlah nilai kloridanya di hasil pemeriksaan lab darah. Oke, ini untuk yang gangguan elektrolit dan cairan. Oke ya, kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung ke gangguan asam basa.